Aktor Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 1.500 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka lebih dari 2.000 orang dan total barang bukti senilai 48 miliar rupiah. Selain melakukan pengungkapan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jajaran juga memusnahkan barang bukti 315,7 kg narkotika yang terdiri dari berbagai jenis. Barang haram ini merupakan hasil sitaan atas pengungkapan kasus selama periode Februari hingga April 2025. Rekan-rekan sekalian, pada kurun waktu Februari-April 2025, kita telah berhasil mengungkap 1.566 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka berjumlah 2.038. Polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama.
Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, ke sini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta berjanji akan membantu Mbah Tupon. Dukungan juga hadir dari lembaga bantuan hukum yang bersedia membantu dan memberi pendampingan hukum. Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah, beberapa lembaga bantuan hukum dari daerah istimewa Yogyakarta mulai berdatangan ke rumah Mbah Tupon di kawasan Kalugaran Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta kurang mendengar. Ia menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.600 meter hendak dilelang oleh bank. Pihak LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji akan mengawal serta memberikan pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari Ketua RT setempat. Kalau dari LBH sendiri, kami harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan perkara. Sementara itu, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon untuk kembali mendapatkan haknya. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN pun kini telah melakukan pemblokiran internal demi keamanan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab
siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto menjelaskan permasalahan Mbah Tupon akan menjadi perhatian dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.